Shalom, good morning, and happy Sabbath for everyone. We will start our KKR, but for opening song, let's sing I Have Decided. Decided, oh Jesus.
Sit down, please. Now we will hear the main verse and opening prayer by Hannah. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Now let us kneel down. And sing now, dear Lord. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Bapa, sekarang kami akan memulai acara penutupan KKR kita ya Bapa. Berkatilah kami, undanglah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Doa ini akan diakhiri dengan the Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Now we will listen to a special song from all teachers.
Thank you for the special song that are given by all teachers. Now let's stand up and sing song, Men of Galilee. If that's what I am, Lord, won't you care for me? I only want to be like the man of Galilee. I want to be like, I want to hear like, I want to see like the man of Galilee. I want to talk like, I want to walk like, I want to be like the man of Galilee. They say I am an idolist, blind and cannot see that the principle I cling to on stand reality. Well, if that's what I am, Lord, won't you care for me? I only want to be like the man of Galilee. I want to be like, I want to hear like, I want to see like the man of Galilee. I want to talk like, I want to walk like, I want to be like the man of Galilee. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada hari Sabat yang indah ini, kembali kami boleh dapat memuji, membesarkan nama Tuhan di hari Sabat yang kudus ini. Pada hari yang terakhir dalam seri kebaktian kebangunan rohani, pada hari ini biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Kami mau mendengar sebagian dari sabda firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap hati yang mendengar dapat dikuatkan dan dapat diubahkan. Kami mau belajar bersama dan bertumbuh bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Ya, baiklah shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Pagi. Kita bersyukur pada pagi ini kembali kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ingin ucapkan selamat hari Sabat. Ada sukacita? Puji Tuhan. Jadi tidak terasa kita sudah masuk pada hari yang terakhir dalam KKR kita dan begitu sangat cepat berlalu rasanya. Satu minggu ini kita sudah mengikuti seri KKR kita dengan tema besar adalah In the World but Not of the World. Diambil dari ayat tema secara umumnya Matius 5 ayat 16 yang berbicara bahwa let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Bapamu yang di sorga. Inilah sub-sub tema kita sepanjang dari Senin sampai hari ini. Hari Senin kita sudah mempelajari mengenai finding true happiness. Hari Selasa kita sudah mempelajari mengenai best attitude.
Hari Rabu kita sudah mempelajari mengenai get along properly. Hari Kamis mengenai don't waste your time. Hari Jumat a deeper walk with Christ, dan Sabat ini kita akan mempelajari mengenai success in Jesus. Siapa di sini yang mau menjadi anak-anak yang sukses? Wah, puji Tuhan ya. Jadi inilah cuplikan sedikit dari bagaimana KKR kita hari pertama. Apakah ada wajah-wajah kalian? Tidak semua memang fotonya bisa ditampilkan karena ada yang datang tapi tidak sempat foto. Hari kedua, ya kan? Baru ini hari ketiga, guys. Hari keempat, baru ini adalah yang kemarin, hari kelima. Saya bersama dengan Mem Winda sudah jalan ke kelas-kelas. Kita mendoakan karena memang banyak yang mau konseling tapi karena keterbatasan waktu dan begitu banyak yang antri, jadi tidak bisa melayani semua. Makanya kebijakan daripada sekolah ialah saya bersama dengan Mem Winda kami jalan ke kelas-kelas ya. Jadi minta maaf apabila belum sempat terlayani semua, tetapi biarlah kiranya dengan kehadiran kemarin kami datang ke kelas-kelas itu juga boleh dapat mengobati dan kita sudah boleh dapat mendoakan. Seperti itu ya. Jadi inilah kenangan kita selama 1 minggu ini. Kira-kira seperti itu ya. Dan saat nanti kalau saya bertemu lagi dengan teman-teman, wah sudah jadi orang-orang hebat luar biasa. Amin ya. Success in Jesus. Kita semua pasti ingin menjadi orang yang sukses. Ya. Tetapi apa sih sukses itu? Nah, ini dia. Mari kita perhatikan. Banyak orang katanya di dunia ini mendefinisikan kesuksesan dengan cara yang berbeda. Bagi sebagian orang, sukses itu berarti harus memiliki banyak uang, harta benda, dan ketenaran. Oh, jadi katanya pandangan sukses menurut dunia adalah harus banyak uang, banyak harta benda, dan tenar atau terkenal ya. Baru belum dia sukses gitu. Bagi yang lain, sukses berarti memiliki hak karir yang gemilang, keluarga yang bahagia atau kesehatan yang baik. Jadi ada yang memandang segi kesuksesan itu dari segi harta, tapi ada juga memandang kesuksesan itu dari segi keluarga, gitu ya. Keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, diberikan kesehatan, itu adalah berkat yang diberikan. Teman-teman tahu tidak? Pada tahun 2009 sampai dengan 2017 ada satu presiden yang cukup terkenal, namanya adalah Barack Obama. Ada yang pernah lihat foto wajah Bapak ini? Ada ya, tahu ya. Untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat itu dipimpin oleh orang yang berkulit hitam. Seperti itu. Jadi belum pernah ada di dalam sejarah bahwa presiden orang Amerika itu kulit hitam. Karena ada sejarahnya mengapa orang kulit hitam tidak bisa memimpin di negara Amerika. Majority, the most of people in USA, mereka memiliki kulit putih. Seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang kulit hitam ini pada tahun 1900-an awal-awal itu mereka masih menjadi budak. Kira-kira begitu. Dan orang-orang kulit hitam terkenal dengan perbudakan. Mereka adalah budak, mereka nggak layak menjadi pemimpin, cuma boleh jadi budak. Tapi 2009 Amerika menggegerkan dunia dengan terpilihnya seorang presiden yang bernama Barack Obama. Dia adalah presiden yang berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena dia bisa menjabat selama 2 periode. Dan ini bukanlah satu hal yang mudah untuk menjabat 2 periode sebagai presiden Amerika. Dia terpilih berdasarkan suara terbanyak dari Partai Demokrat. Nah, sekarang juga di Amerika lagi sementara pemilihan juga antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Seperti itu. Dulu begitu. Ketika Presiden Barack Obama terpilih, ada suatu perubahan yang terjadi di Amerika. Untuk pertama kalinya orang Amerika bisa dipimpin oleh orang kulit putih. Tapi tahukah teman-teman, sejarah di balik Presiden Barack Obama bisa terpilih menjadi presiden, terlepas dari dia orang yang takut akan Tuhan, dia juga orang yang
bisa dibilang orang yang disiplin dalam hidupnya. Bahkan dia pernah sekolah di Menteng ya, Indonesia waktu masa kecil bersama dengan orang tuanya. Tapi tahukah kalian ketika Obama masih kecil, ya, ini disebut dengan nama kekuatan pikiran. Ketika Barack Obama masih kecil, dia memampang poster White House. Jadi White House ini adalah merupakan istana presiden daripada Presiden Amerika Serikat yang berada di Washington DC. Itu tidak jauh dari New York. Jadi ibu kota dari Amerika adalah Washington DC. Kantor daripada Presiden Barack Obama itu ada di sini. Jadi pada saat ketika dia kecil, dia ngeprint itu atau dia membeli poster daripada foto gambar Washington DC ini dan dia tempel di rumahnya, di kamarnya khususnya. Setiap hari ketika dia bangun tidur, dia akan selalu lihat White House itu dan dia berdoa. Setiap hari dia bangun, dia lihat White House itu, dia dilakukan ulang-ulang. Satu kali, ibunya memperhatikan kelakuannya daripada Barack Obama ini. Dan dia katakan, kenapa kamu setiap pagi selalu memandangin foto itu? Lalu Barack Obama bilang begini, "Ma, suatu saat nanti saya akan ke sana," katanya. Tahukah teman-teman, pada saat ketika Barack Obama mengatakan demikian, ibunya bilang, "Oh iya jelas, kamu pasti bisa ke sana." Karena itu memang bisa untuk jadi turis bagi anak-anak pelajar, mau lihat suasana. Jadi ada beberapa bagian yang bisa. Kalian pun kalau mau pergi ke Istana Kebun Raya Bogor bisa, begitu. Ada dia punya tour guide-nya. Ke Istana Presiden yang di sini juga bisa. Ada dia punya tour guide. Harus atur janji dan atur schedule. Ada bagian ruangan yang boleh kita masuki Istana Presiden, tapi ada bagian yang tidak boleh kita masuki. Nah, begitu pun juga dengan White House. Tetapi, tahukah teman-teman bahwa sebenarnya maksudnya bukan itu. Barack Obama, dia memiliki satu mimpi yang besar, dan ini bisa dikatakan sesuatu hal yang mustahil atau out of the box yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Dia bilang, "Mas, suatu saat nanti saya akan ke sana." Dan beberapa puluh tahun kemudian, Barack Obama menjadi seorang presiden di Amerika. Karena dia mendoakan apa yang dia pikirkan dan dia pikirkan apa yang dia doakan. Dari kapan dia mulai? Dari kecil, sejak dini. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai kesuksesan? Sukses di dalam Tuhan bukan berarti memiliki banyak harta benda atau mencapai status sosial yang tinggi. Sukses di dalam Tuhan berarti hidup sesuai dengan kehendaknya dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apalah artinya kita memiliki harta benda, mencapai status sosial yang tinggi, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya berpikir bahwa ketika menjadi dewasa adalah merupakan satu hal yang enak. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Ternyata ketika saya dewasa, saya sadar ternyata masa-masa paling bahagia adalah masa-masa ketika pada saat ketika masih bersekolah. Saya bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa bercerita dengan teman-teman, saya bisa main dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Ketika kalian dewasa, kalian akan dituntut untuk bekerja secara profesional. Bagaimana kalian bekerja sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga banyak orang melakukan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan dengan cara yang salah. Apakah salah mencapai kesuksesan? Tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu jabatan. Saya ingin mendapatkan jabatan pimpinan, tapi saya mau injak orang lain. Apakah kita mau cari kesuksesan seperti itu dengan cara menginjak orang lain? Tidak boleh. Jangan seperti itu. Matius 6 ayat 33 berkata, kita baca sama-sama, 2-3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Berdasarkan Matius 6 ayat 33 berkata bahwa apa yang harus terlebih dahulu dicari? Kerajaan Allah. Carilah Tuhan, put God first, ya kan? Cari Tuhan utama, maka yang lain akan ditambahkan. Apakah yang lain ini akan ditambahkan terbatas? Tuhan bilang bukan seperti itu.
Tuhan bilang apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya? Kesehatan, cita-cita, karir, masa depan yang gemilang, dan lain sebagainya. Tapi syaratnya cuma satu, yaitu harus cari dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya yang kedua. Seperti itu. Bagaimana kita dapat mencapai kesuksesan di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, kita harus membaca Alkitab dan belajar tentang kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus berdoa dan meminta Tuhan untuk memimpin hidup kita. Yang keempat, kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita harus setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Apabila kita ingin mencapai kesuksesan dalam Tuhan, maka benar-benarlah fokus kita harus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya sukses di dalam Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Jadi bukan berarti ketika kita mencapai segala sesuatu itu akan mulus-mulus saja, my friend. Tidak seperti itu ya. Orang yang sukses di dalam Tuhan juga menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam hidup mereka. Hanya berbeda-beda porsinya. Si A memiliki tantangan yang lain, si B tantangannya berbeda dengan tantangannya si A. Si C juga berbeda dengan tantangannya si A dan B. Seperti itu. 1 Korintus pasal 13 bilang bahwa ujian Tuhan berikan tidak akan melampaui batas kemampuan. Ketika Tuhan izinkan ujian hadir dalam kehidupan umatnya, maka Dia tidak akan memberikan ujian itu melampaui batas kemampuan kita. Berikut adalah ciri-ciri orang yang sukses di dalam Tuhan. Pertama, mereka memiliki hubungan yang pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi kalau kalian belum memiliki hubungan yang pribadi dengan Yesus, maka kalian belum bisa dikatakan orang yang sukses. Berdoa masih tunggu nanti orang tua perintah. Ayo si pagi berdoa, masih ngantuk mah, gitu kan misalnya. Inisiatif, bangun pagi tanpa harus dibangunin. Kalau kalian mau berhasil. Kalau kalian masih sampai detik ini bangun pagi masih susah dan masih dibangunin, apalagi sampai orang tua marah-marah bangun pagi, berarti kalian belum disiplin. Dan tanda-tanda orang yang tidak akan berhasil adalah mereka tidak disiplin. Yang kedua, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, bukan hanya saja menjadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, mereka mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yang keempat, mereka menggunakan talenta dan kemampuan mereka untuk melayani Tuhan dan orang lain. Yang kelima, mereka hidup dengan tujuan dan makna. Yang keenam, mereka memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam hidup mereka. Barack Obama, dia bisa menjadi presiden karena dia memiliki ciri-ciri ini. Dia adalah pribadi yang mendoakan apa yang akan dia kerjakan dan dia mengerjakan apa yang akan dia doakan. Di dalam Alkitab ada satu raja yang tercatat dia di dalam doanya Tuhan jawab, ini Raja Salomo. Kalian tahu bagaimana doa Raja Salomo? Dia meminta hikmat dan demikianlah doanya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai 10. Coba perhatikan baik-baik kata demi kata, teks demi teks, dan resapi apa makna di balik ini. Kita perhatikan sama-sama. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo menggantikan siapa? Daud ayahnya. Dia diangkat menjadi raja ketika usianya masih begitu sangat muda. Seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan, saya belum berpengalaman, saya masih muda. Seperti itu. Ayat 8, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara yang menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Apa yang dia minta? Tuhan,
saya masih muda, saya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Banyak di antara kita saat ini belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Salomo pun seperti itu. Tetapi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya hikmat untuk saya membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Lalu apa? Dia bilang, ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi Salomo gak minta macam-macam ya. Kemarin banyak anak-anak yang datang sama saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta, saya suka sama ini. Tolong doain supaya dia suka juga sama saya. Saya bilang, ini kamu mau maksa Tuhan untuk mengikuti apa mau kamu? Saya bilang itu nggak bisa begitu. Jadi kita berdoa, Tuhan, saya mau ini. Nggak mau tahu Tuhan, pokoknya saya mau ini. Seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu lebih bodoh daripada kita. Tuhan seolah-olah nggak tahu apa-apa tentang kita, sehingga kita pengen ngatur Tuhan. Makanya di dalam doa kita berdoa seolah-olah memaksakan kehendak kita dan membuat Tuhan yang harus ikut maunya saya, bukan saya yang mau ikut maunya Tuhan. Sehingga ketika doa yang disampaikan kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya akan menyalahkan Tuhan. Karena saya ingin atur Tuhan. Ini bahaya, hati-hati, dan ini tidak boleh. Bagaimana kita berdoa? Pada saat ketika Yesus belum disalib, di Taman Getsemani, di dalam doanya ketika dia menangis darah, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia katakan demikian, iya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu permintaan Yesus. Apa maksud dengan cawan? Cawan melambangkan dari bagaimana penderitaan. Tuhan Yesus meminta, ya Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi di akhir daripada doanya, dia tutup dengan, tetapi jadi kehendakmu, bukan kehendakku. Ya Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Apapun doa yang Tuhan jawab, itu adalah yang terbaik. Dan kita jangan seolah-olah merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa-apa tentang saya. Justru saya yang tidak tahu apa-apa tentang saya, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Ya, mulai sekarang jangan pernah berdoa memaksa kehendak kita supaya Tuhan melakukan apa yang saya mau. Tapi berdoalah, sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya dengan tetapi jadilah kehendakmu ya Tuhan, bukan kehendakmu. Tuhan, saya mau belajar dengan giat supaya saya dapat juara 1 di sekolah ini. Tapi kalau Tuhan belum izinkan kita juara 1, gak apa-apa. Karena itulah kehendak Tuhan yang baik. Boleh seperti itu ya adik-adik ya, dan kita semua. Lalu apa jawaban Tuhan atas doa daripada Raja Salomo? Mari kita perhatikan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Lalu apa kata Tuhan ayat 12? Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Tuhan jawab doa Salomo karena dia tidak meminta apa katanya? Umur panjang. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta nyawa atas musuhnya. Tetapi yang dia minta apa? Tuhan, berikan karena engkau meminta hikmat dan pengertian. Salomo meminta pengertian untuk memutuskan hukum, maka Tuhan berikan hikmat dan pengertian kepadanya.
lalu Tuhan kasih bonus yang lain kepada Salomo. Apa bonusnya? Karena Salomo tidak meminta harta, kekayaan, Salomo tidak meminta nyawa musuhnya, tidak meminta umur panjang. Dan 1 Raja-Raja 10 ayat 14 inilah yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, salah satu orang yang sukses yang dicatat di dalam Alkitab. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Apa maksudnya dengan 666 talenta? Menurut ayat Alkitab ini, Raja Salomo memperoleh lebih dari 25 ton emas yang dalam 1 tahun. Bayangkan, Salomo dia mendapatkan ton emas itu senilai 25 ton emas. Berapa harganya? Kalau didolarkan ini setara dengan 240 juta dolar. $1 sekarang itu bisa 15.600 sampai dengan 16.000 rupiah. Tinggal dikalikan saja berapa banyak itu dapatnya. Dan kalian tahu, kalau dijumlahkan ke rupiah, kira-kira sekitar 3,8 triliun pendapatan 1 tahun. Salomo tidak minta kekayaan daripada Tuhan. Dia hanya minta hikmat dari Tuhan dan pengertian. Maka Tuhan tambahkan itu. Itulah makanya kenapa betapa penting mencapai kesuksesan di dalam Tuhan. Jadi kalau ada yang merasa bahwa saya bisa ini, itu semua karena kemampuan saya sendiri. Saya mau katakan bahwa ketika kita mengatakan itu bahwa saya telah sombong. Karena kenapa? Sesungguhnya hidup kita tanpa Tuhan, saya bukanlah apa-apa. Dan tanpa Tuhan, saya bukanlah siapa-siapa. Sehebat apapun kalian, tapi kalau kalian gak mengandalkan Tuhan, harta yang Tuhan berikan kepada kalian sangat mudah bagi Tuhan untuk Tuhan ambil kembali. Seperti itu ya. Dan satu saat Raja-Raja Salomo ayat 23, dia berkata, Alkitab mencatat Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Apakah dia sukses? Dia adalah orang yang sukses. Apakah dia kaya? Dia adalah kaya dan berhikmat. Semuanya sudah ada pada Salomo. Karena dia tidak meminta nyawa musuhnya, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, tetapi yang dia minta adalah pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Ya, seperti itu. Di dalam Alkitab juga ada dicatat mengenai doa Yabes yang dicatat dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Jadi pertama Salomo, yang kedua Yabes. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaanku. Tahukah teman-teman bahwa Yabes dilahirkan dalam kesakitan? Arti nama Yabes artinya kesedihan, lara atau duka. Ibu Yabes selalu memanggil Yabes dengan ingatan akan peristiwa yang menyedihkan akan kelahirannya. Mungkin kita juga seperti Yabes yang sangat ditolong oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi mereka masih memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Dan di dalam doanya yang dicatat dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 berkata, berserulah Yabes kepada Allah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini adalah merupakan doa yang Yabes ungkapkan kepada Tuhan, dan Tuhan jawab doa Yabes. Berkatilah aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menambahkan, Tuhan yang menggenapan. Untuk itu, stop atau Tuhan.
Stop intervensi Tuhan. Stop mengatakan seolah-olah Tuhan gak tahu apa-apa tentang hidup saya. Stop mengandalkan diri sendiri. Belajarlah untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Dialah yang tolong kita. Dialah yang membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Hanya Tuhan yang sanggup. Tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup selain daripada kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat mencapai kesuksesan sejati dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan. Untuk itu Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seri ini untuk kita mau mengingat doa yang habis.
dapat menjadi doa buat kita. Kita menyanyikan sekali lagi kiranya Tuhan memberkati aku ya bis. Boleh kita nyanyi sama-sama. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Percaya kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Doa Yabes, doa Salomo itu boleh dapat menjadi contoh teladan dalam supaya kita berdoa kepada Tuhan ya, seperti itu. Andalkan Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan doa kita bersama ya, tapi buka mata saja. Jadi teman-teman bahwa sudah 1 minggu ini kebersamaan kita ya. Ini adalah hari terakhir di kebaktian kebangunan rohani ini. Jadi
Semoga satu minggu ini firman yang sudah kita dengar bersama itu dapat menjadi kekuatan buat kita. Ya, kita dapat praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selalu ingat bahwa walaupun kita ada di dunia ini, tapi Tuhan tidak mau kita hidup menjadi seperti dunia. Kita sebut sama-sama yuk. 2, 3. Tuhan Yesus, kami ingin hidup sukses di dalam-Mu. Tolonglah kami untuk menerima-Mu sebagai juru selamat kami dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengikuti teladan-Mu dalam hidup kami. Amin. Tuhan memberkati. Kita masih ada lagu tutup ya. Now let's stand up and collect our offerings while singing Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita akan doa berkat ya. Mari kita berdoa. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau melangkah pulang ke rumahmu. Diberkati engkau di jalan, diberkati engkau di rumah, diberkati usaha tanganmu, diberkati anak-anakmu, diberkati buah kandunganmu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini hingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Our KKR is over. Now we will start for quiz. Cek. Oke. Good morning everyone. Kita lanjut kuis kita pada hari terakhir. Are you ready? Sir Wahyu tolong Sir. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Apa judul khotbah kita pada hari kelima? Deeper Walk with Christ. Ulangi. Deeper Walk with Christ. Iya, betul. Sini ya. Next. Sebutkan isi ayat Alkitab yang terdapat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Iya, betul. Next. Mengenal Yesus lebih dalam berarti Memiliki hubungan pribadi dengan Dia, mengikuti teladannya dalam hidup, menyerahkan hidup kita. iya, betul. Next. Sebab upah dosa ialah maut tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 23. Iya. Roma 6 ayat 23. Next. Sebutkan isi ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Iya. Lanjut, Sir. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tertulis dalam Kisah 16 ayat 31. Next. Sebutkan isi ayat Alkitab yang terdapat dalam 3 Yohanes ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya, betul. Lanjut, Sir. Sebutkan isi ayat Alkitab yang terdapat dalam Kisah 3 ayat 19. Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sebutkan ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu panjang sabar.
Ada? Mazmur 103 ayat 8. 103 ayat 8. Mazmur. Satu Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Yunus 4 ayat 2. Yunus 4 ayat 2. 4 ayat 2. Yunus. Yunus bukan. Bukan. Salah. Ayo, sebutkan ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu panjang sabar. Apa? Iya. Siapa tadi? 1 Yohanes 4 ayat 16. Gio. Oh, Gio. Sini. Gio tadi sudah. Kamu tadi jawab apa? Kamu tadi jawab apa? 1 Yohanes 4 ayat 8. 8. Next. Lanjut, Sir. Sebutkan. Sebutkan isi ayat Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadilah siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, oke. Benar. Angkat kadonya langsung supaya dipoto. Mau berbicara, Mem? Ini kayaknya ditahan dulu ya, Mem. Saya mau bicara dulu. Baik, kita akan keluar ya secara teratur kepada Bapak Ibu guru. Pendetanya mana? Oh, saya kira pendeta ada di belakang. Baik, atas nama sekolah Pak Pendeta, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini saya dengar masih ribut kanan. Memin, itunya di belakang coba. Atas nama sekolah kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami sangat terberkati dengan kehadiran pendeta. Kami berharap nanti bila mana kami mengundang, pendeta bisa bersedia untuk hadir ya. Waktunya yang luar biasa sampai sore di sekolah kita. Memin, ini ya sedikit kenang-kenangan dari sekolah kami ya pendeta. Sekali lagi boleh pendeta berdiri. Mem, kasih. Terima kasih pendeta, Tuhan memberkati. Iya, oke, iya pendeta. Oke. Ya, baiklah saya juga secara pribadi ucapkan terima kasih banyak ya kepada pimpinan Sekolah Advent Ciracas, dimulai dari pendeta, seluruh anggota board dan kepala sekolah yang ada dan guru-guru yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Selama 1 tahun ini saya diberikan kesempatan 3 kali melayani di Sekolah Advent Ciracas, SD, SMP, dan SMA. Seperti itu, jadi pengalaman yang luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Mem Tina, secara khusus juga Mem Winda yang sudah selalu hubungi komunikasi. Mem Clara ada, saya selalu bawakan makanan juga tiap pagi dengan Mem Tina, terima kasih. Dan adik-adik yang terkasih ya, terima kasih untuk
kebersamaan kita sepanjang 1 minggu ini. Hari ini sudah tidak ada konseling lagi, karena setelah ini saya harus segera ke gereja, karena ada pelayanan juga di gereja saya. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali semuanya, dan sampai kita berjumpa lagi di lain waktu, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Terima kasih. Oke, baik, kita akan keluar. Bapak Ibu guru boleh mendampingi. Kita akan keluar secara teratur ya. Mungkin 2 baris aja Bapak Ibu. Bapak Ibu guru boleh bantu 2 baris biar kita keluar sekaligus sekali. Baik, ini baris hanya salam yang sebelah sini, hanya salam Bapak Ibu guru yang di sini dari sini ya. Ayo jalan bersamaan. Ayo jalan bersamaan. 2 baris ya. 2 baris Bapak Ibu. Tidak lari, bagi 2. Ayo. Ya udah, jalan. Baik, ini baris bersamaan jalannya. Ya, ayo. Baris dulu. Bersamaan 2 baris, kiri kanan.